Halo Sobat Lintas, perkenalkan saya Siti Azizah berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Untuk Sobat Lintas, jangan lupa follow dan subscribe semua akun media sosial dari Lintas Literasi Tanpa Batas. Subscribe channel YouTube-nya Lintas Literasi Tanpa Batas dan follow juga Instagram dan Facebook dengan akun Komunitas Lintas. Saat ini saya ingin bercerita tentang cerita rakyat dari daerah saya yang paling terkenal dari Sulawesi Tengah, suku Kaili yang berjudul Randan Tovea. Randan Tovea ini memiliki arti gadis kesayangan. Yang membuat cerita rakyat ini lebih terkenal lagi karena seorang penulis lagu menuliskannya lagi dan menjadi sebuah lagu daerah berbahasa Kaili dengan judul yang sama, yaitu Randan Tovea. Kali ini saya ingin bercerita sembari mengartikan setiap lirik lagunya. Desa ana numa di kakaili, no sanga kairan dan tovea, ni pali di tanah jambali ranga, perapi de arimadika alama salama numatana na asira ray randam tovea baturusi perapin todea mapalai si totua ni poto vena damo doa naritupu ala ta'ala ala apa kavoe duana. Nah, lirik yang baru saja saya nyanyikan itu berbahasa Kaili dan lirik pertamanya Tesa Ana Rimadika Kaili Nosanga Kairan dan Tovea. Jadi pada saat itu di kerajaan Kaili ada seorang gadis yang sangat cantik, gadis kesayangan. Makanya sebutannya Randan Tovea atau gadis kesayangan. Nah, gadis sematawayang raja ini tiba-tiba terkena satu penyakit atau terkena wabah yang bisa menyebar pada saat itu atau bisa menular si wabah ini. Pada saat itu disebut Nabugi. Nah, saat rakyat kerajaan mendengar si Randang Tovea terkena wabah, rakyat-rakyat ini akhirnya meminta kepada raja atau Madika. Madika itu raja dalam bahasa Kaili, meminta kepada Madika untuk mengasingkan Randan Tovea ke hutan atau liriknya tuh Ritana Jambali Pomperapi Todea Rimadika Alama Salama Nungatana. Tujuan si rakyat ini meminta Randan Tovea diasingkan agar kerajaan mereka itu terhindar dari wabah dan menjadi selamat sentosa. Nah, lalu saat Randan Tovea mendengar permintaan dari masyarakatnya, tentu saja ia menjadi sedih karena harus berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan orang tuanya, harus meninggalkan istana tempat dia lahir dan tumbuh besar. Itu dia sangat sedih, tapi mau tidak mau dia harus mengikuti permintaan rakyat. Begitupun dengan raja. Madika pada saat itu juga merasa sangat sedih berpisah dengan putrinya, tapi mau tidak mau dia akhirnya mengikuti permintaan rakyatnya. Akhirnya Randan Tovea pun diasingkan ke hutan, lalu sampai di hutan ya sendirian. Ia harus mencoba sabar dan ikhlas dengan ujian tersebut, tapi dia tidak berputus asa karena Randan Tovea tetap berdoa dengan Tuhan. Dan jadi dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu menyembuhkan penyakit dari Randan Tovea. Nah, ini kita masuk ke lirik lagu berikutnya. Kuasa Tuhu Allah Ta'ala Nipakatu kana bengga bulan Nompakavoe dua iran dan tovea Hai mohai na jadi nipo sabana non bali non tambai kagayana.
Nakareba morito tuana madikata ringata kaili nituduna bonipokeoiona manjilira pobia kaadana pobia kaada salamana. Nah, lirik ini bercerita akhirnya setelah Randan Tovea berdoa dengan Tuhan di hutan pada saat itu, Tuhan pun mengabulkan doa dari Randan Tovea. Akhirnya dikirimkanlah seekor kerbau putih atau yang disebut dengan Benggabula. Nah, Benggabula ini di kepercayaan masyarakat pada saat itu adalah hewan yang suci, hewan yang apa ya, bisa dibilang perwujudan Tuhan di bumi seperti itu. Nah, saat Randan Tovea di hutan bertemu dengan kerbau putih atau Benggabula, Benggabula ini akhirnya menjilat tubuh Randan Tovea yang terkena penyakit menular itu, yang nabugi atau penyakit kulit, sampai penyakit itu hilang dan sembuh. Nah, setelah Randan Tovea sembuh, penyakitnya hilang karena bantuan Tuhan melalui Benggabula. Nah, kabar ini akhirnya terdengar di Madika, terdengar pada raja. Raja pun meminta pengawal-pengawalnya untuk menjemput kembali Randan Tovea kembali ke kerajaan untuk dibuatkan adat dan dibuatkan semacam pesta rakyat itu untuk menyambut kepulangan Randan Tovea dan bersyukur kepada Tuhan karena telah menyembuhkan Randan Tovea. Jadi kurang lebih lirik lagunya bercerita tentang Randan Tovea yang harus ikhlas dan sabar mendapatkan ujian, yang harus mau dan rela berpisah dengan orang tua yang paling dia sayangi, harus berpisah dengan semuanya demi mengikuti keinginan rakyatnya. Dan akhirnya buah dari kesabaran Randan Tovea pun Tuhan mengabulkan doanya dan mengirimkan Benggabula untuk menyembuhkannya. Dan sebagai pemimpin juga kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa sebagai pemimpin kita itu harus adil kepada rakyat, karena biar bagaimanapun kalau misalnya kita sebagai pemimpin terus rakyat kita menginginkan bahwa kita harus mengikuti keinginan mereka agar mereka merasa lebih aman, merasa lebih tenang, merasa lebih damai. Mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Seperti Madika Kaili pada saat itu yang akhirnya mengikuti permintaan rakyat mengasingkan putrinya sendiri. Oke deh, Sobat Lintas, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.